Baiklah, perkenalkan, nama saya Glarita Citra Veronica Panjaitan dengan NPM A1A021059 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Adapun topik pembahasan dari kelompok kami yaitu kalimat dalam keterampilan dasar menulis dengan dosen pengampu Pak Wisman MPD. Pembahasan pertama yaitu hakikat kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap, atau juga sering disebut dengan satuan bahasa terkecil yang dapat mengungkapkan pikiran yang utuh baik secara lisan maupun tulisan. Menurut pendapat dari para ahli mengenai kalimat, yang pertama menurut Cook 1971, yaitu kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif dapat berdiri sendiri yang mempunyai pola intonasi akhir yang terdiri dari klausa. Yang kedua yaitu menurut Ali Sabana tahun 1978, kalimat adalah satuan bentuk bahasa yang terkecil yang mengucapkan suatu pikiran yang lengkap. Pembahasan yang kedua yaitu B. Pola kalimat dasar. 1. Terdapat pola SP yang dimana di dalamnya terdapat subjek dan predikat. Yang kedua ada pola SPO, di dalamnya terdapat subjek, predikat, dan objek yang biasanya dipakai pada contoh kalimat deklaratif aktif transitif dan kalimat aktif transitif. Yang ketiga ada pola SPPL, di mana terdapat di dalamnya subjek, predikat, dan pelengkap yang biasanya digunakan pada kalimat deklaratif aktif intransitif. Yang keempat ada pola SPK, di dalamnya terdapat pola subjek, predikat, dan keterangan yang biasanya dapat dijumpai dengan kalimat deklaratif aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Yang kelima ada pola SPOK, di mana pola ini paling umum dan paling dikenal di masyarakat. Pola ini terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Yang keenam ada pola SPOPL, di mana pola ini terdiri dari subjek, predikat, objek, dan pelengkap dalam kalimat. Yang ketujuh ada pola SPOPLK, di mana pola ini paling kompleks dan paling lengkap dari pola yang lainnya. Yang kedelapan ada pola SPOPLK, di mana pola ini terdiri dari subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Selanjutnya, C. Jenis kalimat menurut struktur gramatikalnya. Menurut strukturnya, kalimat dapat berjenis tunggal atau simpleks dan majemuk atau kompleks. Yang majemuk memiliki dua sifat, yaitu bersifat setara koordinatif, tidak setara subordinatif, ataupun juga campuran koordinatif subordinatif. Gagasan yang tunggal dinyatakan dalam kalimat tunggal. Gagasan yang bersegi-segi diungkapkan dengan kalimat majemuk. Pembahasan tentang kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya terdiri dari satu pola kalimat atau satu klausa. Berdasarkan bentuk predikatnya, kalimat tunggal terbagi 3 jenis, yaitu nominal adalah kalimat yang predikatnya kata benda. Yang kedua ada verbal, adalah kalimat yang predikatnya berupa kata kerja. Yang ketiga ada kalimat adjektifal atau kalimat statif, adalah kalimat yang predikatnya berupa kata sifat. Yang kedua ada kalimat majemuk. Menurut Kosasih, yang dimaksud kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas dua pola kalimat atau dua klausa atau lebih. Kalimat majemuk dapat dibentuk dari paduan beberapa kalimat tunggal. Beberapa penerapan kalimat majemuk diantaranya: 1. Kalimat majemuk pemilihan yang ditandai kata penghubung atau. Yang kedua ada kalimat majemuk pertentangan yang ditandai kata penghubung melainkan tetapi. Yang ketiga ada kalimat majemuk hubungan tujuan yang ditandai oleh konjungsi agar, supaya, biar, untuk. Yang keempat ada kalimat majemuk hubungan perbandingan yang ditandai kata penghubung daripada, ibarat, seperti, bagaikan, laksana, sebagaimana, alih-alih. Yang kelima ada kalimat majemuk hubungan akibat yang ditandai kata penghubung sehingga, sampai, maka. Pembahasan yang D. Jenis kalimat menurut bentuk gaya retorikanya. Yang pertama ada kalimat yang melepas. Maksud kalimat melepas yaitu jika kalimat tersebut disusun dengan diawali oleh unsur utama atau induk kalimat dan diikuti oleh unsur tambahan yaitu anak kalimat. Yang kedua ada kalimat yang klimaks. Kalimat klimaks terbentuk jika kalimat tersebut disusun dengan diawali oleh anak kalimat dan diikuti oleh induk kalimat. Yang ketiga ada kalimat yang berimbang, yaitu kalimat yang disusun dalam bentuk
kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk campuran, di mana struktur kalimat ini memperhatikan sejajaran yang sejalan dalam sebuah kalimat. Jenis kalimat menurut fungsinya. Menurut dengan fungsinya, jenis kalimat dapat dirinci menjadi kalimat pernyataan, kalimat pertanyaan, kalimat perintah, dan kalimat seruan. Yang kita akan bahas yaitu yang pertama, kalimat pernyataan, yaitu deklaratif. Kalimat yang dipakai jika penutur ingin menyatakan sesuatu dengan lengkap pada waktu saat menyampaikan informasi kepada lawan pembahasnya. Yang kedua, kalimat pertanyaan, interrogatif. Kalimat ini jika dipakai penutur ingin memperoleh informasi atau reaksi jawaban yang harus diterimanya. Yang ketiga ada kalimat perintah atau imperatif, yaitu kalimat yang dipakai jika penutur ingin menyuruh atau melarang orang berbuat sesuatu. Yang keempat ada kalimat seruan, yaitu dipakai jika penutur ingin memperoleh informasi atau reaksi yang diharapkan. Selanjutnya terdapat poin F, yaitu kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri dari dua klausa utama yang digabungkan sehingga pada masing-masing klausanya dapat menjadi kalimat sendiri. Kalimat yang terdiri atas dua klausa utama atau lebih yang dapat berdiri sendiri sebagai kalimat yang lepas. Setelah kita membahas pengertian dari kalimat majemuk, selanjutnya kita akan masuk ke jenis-jenis kalimat majemuk. Yang pertama, yaitu ada kalimat majemuk setara. Adalah kalimat majemuk yang klausanya berkedudukan sederajat, di mana kedua klausa itu tidak saling bergantung tetapi dapat dihubungkan dengan penghubung intrakalimat. Yang kedua terdapat kalimat majemuk bertingkat, adalah jenis kalimat yang memiliki anak kalimat atau kalimat yang bergantung pada kalimat lainnya, dan induk kalimat atau kalimat yang tidak bergantung pada kalimat manapun. Kalimat majemuk bertingkat sering juga disebut dengan kalimat kompleks. Yang ketiga ada kalimat majemuk campuran, adalah jenis kalimat yang merupakan gabungan dari kalimat setara dan kalimat bertingkat. Yang keempat ada kalimat majemuk rapatan, yang merupakan kalimat majemuk yang terdiri dari beberapa kalimat tunggal yang digabungkan menjadi satu, tanpa menyebutkan kata-kata yang sama. Dan poin yang terakhir G, kalimat efektif. Kalimat efektif dapat diartikan sebagai susunan dalam kata yang mengikuti berbagai kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Tentu saja patokannya yaitu sebagai kaidah bahasa Indonesia menurut ejaan yang disempurnakan. Terdapat syarat kalimat efektif. Yang pertama sesuai dengan EYD, yaitu ejaan yang disempurnakan. Kalimat harus menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Yang kedua sistematis, memiliki susunan yang sesuai seperti menentukan subjek dan predikatnya terlebih dahulu, lalu tambahkan objek pelengkap serta keterangannya. Yang ketiga tidak boros dan bertele-tele. Jangan sampai kalimat yang kalian buat terlalu banyak menghambur-hamburkan kata dan terkesan hanya bertele-tele. Yang keempat tidak ambigu, artinya susunan kata harus secara ringkas, sistematis, dan sesuai dengan kaidah kebahasaannya, sehingga pembaca dapat mengartikan ide dari kalimat tanpa ambigu. Terdapat ciri-ciri kalimat. Yang pertama kesepadanan struktur, artinya yang harus diperhatikan yaitu kelengkapan struktur dan penggunaannya. Yang kedua kehematan kata, artinya harus ringkas dan tidak bertele-tele. Ketiga kesejajaran bentuk, artinya memiliki ciri-ciri yang menyangkut soal imbuhan. Yang keempat ketegasan makna, yaitu penegasan kalimat. Contohnya seperti perintah, larangan, ataupun anjuran. Yang kelima ada kelogisan kalimat, artinya memiliki ciri penting untuk dapat menghindari kesan yang ambigu pada kalimat. Sekian dari hasil presentasi saya yang membahas tentang kalimat dengan mata kuliah keterampilan dasar menulis. Saya ucapkan terima kasih.